Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 29 Juni 2020. Apa kabar hari ini? Ya, IHSG masih merah lagi ya. Sepanjang pagi tadi saya lihat IHSG merah agak dalam, tapi kayaknya ditutupnya ini lebih bagus ya. IHSG ditutup di minus 0,19%. IHSG sekarang ada di angka 4.894,75. Ini di sini teman-teman bisa lihat ya, komposit di sini ada, di sini ini bilangan bulatnya tanpa angka di belakang koma. Tapi kalau yang ada koma-komanya itu ada di sini, lebih kelihatannya dia punya angka di belakang koma. Seperti biasa saya cuma mau mengingatkan untuk IHSG kita masih tetap berpegang pada analisa yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu IHSG akan bergerak sideways di antara 38,2 di angka 4.605 dan di Fibonacci 61,8% di angka 5.029 atau 5.030. It's okay lah, nggak terlalu signifikan ya perbedaannya. Namanya juga indeks ya, kita bisa lebih slow gitu, dia naiknya 0, sekian persen gitu ya, presisi. Jadi ya kita anggap bisa lah kita IHSG itu sampai ke 5.030 untuk batas atasnya dari range sideways. Selama ini kita masih melihat IHSG masih berada di atas angka 50%, Fibonacci 50% di angka 4.817. Dengan demikian saya juga masih tetap menjaga saya punya porsi di pasar, tidak lantas jualan, apalagi mau mulai nambah-nambah. Saya kira sekarang saatnya saya udah mulai menahan posisi, nggak lagi melakukan pembelian untuk berjaga-jaga. Kalau saja terjadi hal yang terburuk, IHSG turun di bawah Fibonacci 50%, maka ya saya kemungkinan akan menahan saya punya posisi, udah mulai kembali jualan untuk mendapatkan harga yang lebih bagus pada saat IHSG ada di bawah, saat IHSG ada di sekitar 38,2%. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Tendensian, selamat bergabung. Channel ini adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Saya bisa meyakinkan teman-teman semuanya bahwa channel ini akan terus-menerus bergerak dengan teknikal. Untuk masalah fundamental maupun berita-berita yang beredar di luar sana, itu bisa kita kesampingkan di channel ini. Teman-teman yang tertarik dengan analisa teknikal ataupun teman-teman yang ingin menjadi seorang trader di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Karena di channel ini bukan hanya berbagi analisa gratisan ya, kita juga ada beberapa program yang menarik. Misalnya saja interview dengan para penulis buku. Tuh, kemarin kita udah interview Ibu Lindali, kemudian ada Pak Satrio Utomo. Minggu berikutnya ini, weekend berikut yang akan segera datang ini, weekend pertama di bulan Juli, kita ada rencana untuk interview Ryan Filbert. Ryan Filbert ini adalah seorang penulis buku, seorang pemerhati masalah keuangan, seorang investor, seorang trader. Saya rasa akan sangat banyak yang bisa kita dapatkan dari perbincangan weekend berikut ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bahkan kalau teman-teman juga mau ikut kelas, ikut berpartisipasi dalam kelas donasi, sayangnya yang barusan ini sudah kita tutup ya pendaftarannya. Kelasnya dimulai sore ini. Dan kebetulan saya adalah pengisi materi yang pertama di hari ini. Tapi jangan ragu, nanti pasti akan tidak adakan lagi. Ada juga teman-teman bisa mengikuti workshop, macam-macam workshop, ada mengenai saham ataupun mengenai forex. Itu akan kita adakan, jadi tunggu aja pengumumannya di channel Stock Tendensian. Mari kita lihat saham Fire. Nah, ini saham Vire ini apa ini? Oh, ini saham batubara kayaknya, energi. Ini namanya ada energinya soalnya. Jadi kita lihat untuk Fire ini, teman-teman melihat ini merasakan pasti ya ini adalah pergerakan sideways. Jadi mungkin teman-teman yang berminat terhadap saham ini bisa memperhatikan dia punya level support yang ada saat ini. Ini kayaknya kita bisa katakan Fire ini udah ada di support ya. Teman-teman bisa melihat di sini nggak bisa lebih rendah lagi. Kayaknya benar-benar ada yang jagain, ada cukup banyak pembeli yang selalu berusaha untuk menahan pergerakan Fire untuk tidak turun lebih jauh dari angka saat ini di 112. Apakah ini udah pasti nggak akan turun di bawah 112? Yang nggak ada yang pasti ya. Cuman dengan melihat support di 112, teman-teman saya kira
resikonya tidak terlalu besar. Begitu dia turun di bawah 110 ya langsung cut loss aja, nggak usah pikir terlalu panjang. Toh kita lihat juga untuk saat ini dia punya level support ini udah cukup kuat ya, udah beberapa lama ini bergerak sideways. Saya pikir ini teman-teman bisa manfaatkan. Paling enggak kita bisa lihat untuk resistennya ada di atas. Nih, di sekitar sini kita turunkan sedikit supaya lebih bagus. Nah, ada di sekitar sini ya untuk level resisten. Saya akan warnai dengan warna merah. Ini ada di sekitar angka 145. Jadi ada sekitar 30 poin. Saya kira cukup bagus ini untuk diikuti. Misalnya saja kita bisa dapatkan fire di harga saat ini di sekitar 112. Mungkin saja nanti fire-nya itu bisa naik dengan satu candle besar seperti ini. Kita nggak tahu kapan ya kejadiannya, tapi kalau misalnya sampai kejadian terus kita kebetulan punya kan lumayan banget. Nah, ingat aja selalu waspada, pasang stop loss. Jangan sampai kita sedang asik terus kemudian ternyata munculnya candle besar tanpa kita ketahui dan kita nggak pasang stop loss, ya ruginya terlalu dalam. Berikutnya kita akan lihat wood. Nah, wood ini katanya udah lama kita nggak analisa, udah lebih dari berapa? 4 pekan ya kita nggak analisa ini wood. Dan kayaknya memang wood lagi bagus, lagi bergerak naik. Ini tinggal kita perpanjang aja, yang saat ini warna kuning ini kita perpanjang, ini akan menjadi level support. Mudah ya kita ngelihatnya ya, ini seperti level support. Kita sesuaikan sedikit, karena di support saya akan mewarnai dia dengan warna hijau. Kemudian resistennya saya masih tetap berpegang di atas ini adalah resisten sebagai target di angka 505 sampai 510. Ya, ini masih menjadi resisten untuk wood. Sementara untuk kayaknya untuk yang dalam waktu dekat ini, saat ini adalah resistennya. Nah, kalau ini resistennya sekarang sih udah jadi support ya, kelihatannya udah dilewati. Kita akan ganti dengan warna kuning. Kalau kita lihat untuk level resisten area kotak kuning ini ada di sekitar 376, terus sekarang ada di 398, berarti sudah lewat sekitar 20 poin ya, ya hampir 10% lewatnya dari ini. Tapi masih bisa, masih cukup bagus kalau teman-teman masih ingin mengejar, masih mau mengikuti wood, saya kira masih cukup bagus. Kita lihat walaupun hari ini candlenya warna merah, tapi itu nggak didukung oleh volume transaksi. Jadi saya berpikir kemungkinan wood masih akan support testing di area kotak kuning. Teman-teman yang masih bisa mendapatkan wood di sekitar area kotak kuning mestinya masih bisa dapat cuan. Resikonya nggak gede, begitu turun di bawah 370 ya sudah cut loss aja. Mungkin aja dia turun lagi ke support kotak hijau kan. Tapi kayaknya sih kalau lihat gaya-gayanya seperti ini, kayaknya wood masih berpeluang besar untuk bergerak naik. Berikutnya saya punya BMRI. Oke, kita lihat BMRI. Nah, kita tahu ya, sama-sama ini ada 4 bank yang dapat kucuran dana. Bukan kucuran dana, ya penempatan dana pemerintah. Salah satunya itu BMRI. Dan kayaknya kan belum kelihatan ya efeknya ya. Orang masih tetap aja bergerak sideways di antara kotak kuning di sekitar 4.500. Dan di sini kotak ungu ada di sekitar 5.450. Ya santai-santai aja, nggak perlu terlalu buru-buru untuk entry. Kita lihat lagi di sekitar kotak kuning, kalau memang BMRI bisa kembali ke area kotak kuning, itu akan lebih aman untuk membeli. Karena seperti biasa saya akan mengatakan, resikonya nggak terlalu besar, sehingga kita bisa mendapatkan BMRI dengan harga yang lebih bagus, bisa mendapatkan reward yang lebih bagus, tapi resikonya nggak terlalu besar, sehingga secara teknikal atau secara manajemen itu akan jauh lebih menyenangkan karena reward to risk ratio itu akan sangat besar. Apakah ada kemungkinan BMRI turun di bawah area kotak kuning? Ya selalu ada kemungkinan. Nggak mungkin saya bilang nggak ada sama sekali kemungkinan BMRI untuk turun. Tetapi saya kira dengan membeli BMRI dekat area kotak kuning, di sekitar support kotak kuning, itu akan membuat kita menjadi lebih waspada. Terus terang kita
begitu melihat suatu harga bergerak menembus support, itu adalah pertanda tidak bagus dan kita bisa langsung cut loss. Tetapi kalau terlalu jauh dari support, biasanya kita udah keburu lepas, dia kena support lalu mantul lagi. Makanya kita biasanya itu lebih enak melakukan pembelian dekat-dekat support ataupun pada saat suatu harga baru saja melewati area resisten. Berikutnya saya punya Unilever. Unilever ini kita udah analisa beberapa waktu yang lalu ya. Ini ada inverse head and shoulder dan kayaknya waktu itu kita melihat targetnya cukup bagus ya, ada di atas di sini ya, di 9.700-an, itu sangat bagus. Dan saat ini kita punya Unilever bikin galau karena nggak mau jalan naik, malah cenderung bergerak turun. Apakah ada kemungkinan kita cut loss? Ya selalu ada lah, apalagi yang masuknya belakangan, yang udah terlambat gitu, ya kemungkinan besar akan cut loss karena mungkin saja ini Unilever akan bergerak turun. Meskipun sekarang kita melihat ya saat ini sih kemungkinan udah disupport, karena ini kita lihat di sini ya, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada sedikit area support. Saya mungkin akan memberi warna ungu supaya nggak bingung. Nah, sedangkan yang di bawah sini yang warna kuning ini adalah support berupa neckline. Ini neckline-nya, teman-teman bisa lihat ya, ini neckline dari inverse head and shoulder. Bisa nggak kalau Unilever turun kembali ke area kotak kuning? Ya bisa, artinya support neckline ini akan di testing. Kita akan melihat Unilever turun untuk mencoba kita punya neckline ini beneran nggak ada support di sini. Biasanya sih sukses, biasanya Unilever akan turun, testing dia punya neckline, kemudian mantul. Biasanya seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga dia nggak turun sampai ke area kotak kuning. Ada kemungkinan dia nggak sampai support testing ke bawah sini. Dia udah mantul dari support saat ini. Ya semuanya masih mungkin terjadi. Jadi kita nggak bisa mengatakan secara eksak bahwa ya teknikal mengatakan dia akan mantul saat ini. Yang nggak juga gitu. Kemungkinan itu tetap ada. Disitulah kita selalu bergerak sebagai seorang teknikal yang melihat probabilitas. Apakah probabilitasnya untuk mantul itu cukup besar sehingga kita bisa mendapat keuntungan atau malah akan turun. Dengan probabilitas tersebut, kita selalu pasang kita punya stop loss. Begitu dia nggak sesuai dengan kita punya analisa, ya jangan ragu-ragu untuk melakukan stop loss. Daripada nanti terprosok lebih dalam, justru susah untuk keluarnya. Sekarang kita lihat Antam. Antam udah kembali ke area support kotak kuning ya. Kotak kuning ini adalah support. Dan sekarang kayaknya sedang testing support. Saya mau mengatakan Antam ini akan berhasil. Dengan melihat area kotak kuning seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa ya kemungkinan besar Antam akan kembali mantul ya. Ya kita lihat aja setelah di area kotak kuning kita lihat volumenya imut gini ya. Ya ini imut. Kalau kita lihat aja begitu dia mantul itu kita artinya boleh ikutan sebab tren naik itu masih berjalan cukup bagus. Teman-teman yang belum punya ya sabar-sabar aja, liatin dulu. Sedangkan kalau udah punya mungkin agak gugup sekarang ya karena udah ada di support, jangan-jangan breakdown support dan mesti cut loss. Tapi nggak apa-apa, dilihat-lihat aja dulu. Kalau memang memungkinkan untuk dapat cuan masih bisa tahan. Ya hold aja, nanti tadi yang mantul masih bisa, kemungkinan besar masih dapat cuan nih. Kita masih melihat tren untuk Antam ini masih bergerak naik ya, cukup bagus. Berikutnya kita punya Asus, ini S Hardware ya. Ini S Hardware juga teman-teman bisa lihat ya udah kembali lagi ke area support di kotak hijau. Ini saya bisa perpanjang seperti ini. Teman-teman boleh lagi melihat ini S Hardware. Kayaknya ini udah mulai mantul. Kalau dilihat hari ini candlenya merah tapi volumenya ya bisa dikatakan rata-rata lebih besar daripada rata-rata. Kayaknya ini masih ada peluang untuk mantul deh. Ini mungkin besok masih merah sedikit lagi, volumenya lebih kecil, kemudian dia siap untuk rebound.
Paling nggak kita akan lihat untuk ESS ini sampai ke area kotak kuning di 1645 apa 1650. Saya kira di situ targetnya. Selama ini kan belum tercapai ya, masih ada di tengah-tengah, udah kembali turun. Bisa dikatakan ini sedang sideways, tapi secara umum saya mengatakan ya sideways, cuman kita melihat tren yang cukup bagus, ada higher high dan ada higher low. Ya sideways dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Secara umum saya mengatakan hardware ini masih bergerak naik, masih memungkinkan untuk dapat cuan. Tinggal kita atur aja sebisa mungkin harga belinya tuh dekat-dekat dengan support kotak hijau di sekitar 1450-an. Kemudian berusaha untuk menjaga average sekitar kotak hijau atau mungkin lebih rendah lagi, sehingga kalau dapat cuan sampai hardware ini sampai ke area kotak kuning, ya cuannya kan lumayan ya, lebih berasa saya kira. Kita lanjut dengan PTBA. PTBA ini sejak bagi-bagi dividen di ARB gitu, ini belum kembali jalan naik ya, tetapi kita melihat ya volume transaksinya udah makin mengecil. Semoga aja ini udah pertanda bagus untuk PTBA. Sampai saat ini kita belum melihat PTBA sampai ke area kotak kuning yang merupakan support, tetapi teman-teman boleh memperhatikan area ini deh. Saya coba gambar lagi satu area support dekat sini ya. Nah, area kotak ungu ini ada kayaknya masih minor support gitu ya di 1975. Ya semoga aja PTBA bisa mantul dari area kotak ungu ini. Kotak ungu ini dapatnya dari sini ya. Di sini teman-teman lihat, di sini juga ada gap. Nah, kita bisa ya mungkin ini ada support minor. Semoga aja PTBA segera rebound dari area kotak kuning. Ya masih bisa dapat cuan. Sejauh ini tuh trennya juga masih bagus. Teman-teman lihat di sini ya, ini low-nya juga belum sampai ke low di area kotak kuning. Jadi ya nggak apa-apa lah, masih bisa memberikan cuan kok ini. Trennya masih bagus jauh ini. Kalau saya mau katakan jujur, trennya masih bagus. Tetapi apakah ini adalah akhir dari uptrend? Ya kita tahu nggak tahu. Yang penting kita tetap waspada. Kalau udah mau beli, tentukan kita punya area stop loss. Kalau dia turun di bawah area kotak ungu, udah stop loss aja. Langsung buang aja, nggak usah mikir terlalu jauh. Takutnya dia turunnya nggak berhenti sampai ke area kotak kuning, kan nyangkutnya udah terlalu dalam. Kayaknya kalau mau di cut loss juga udah terlalu besar. Makanya sebelum besar, yang mending di cut loss duluan deh. Mumpung masih kecil-kecil, cut loss duluan. Nggak apa-apa, sering-sering cut loss dalam nominal kecil. Tapi kalau satu kali kita dapat cuan, nominalnya harus besar sehingga bisa menutupi beberapa cut loss kecil-kecil yang kita lakukan. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Saya harapkan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa membantu kawan-kawan semuanya ya, bisa memberikan pandangan sehingga teman-teman bisa menyusun trading plan lebih bagus sehingga bisa menghasilkan cuan yang ya lebih optimal. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.